Kabar terbaru dari Rafael Leao. Kabar dari Milanello ini langsung mengubah suasana jelang laga penting. Rafael Leao kembali berlatih penuh bersama tim, sementara satu nama lain masih harus menepi. Kehadiran Leao di sisi latihan kelompok bukan sekadar rutinitas. Ini sinyal kuat bahwa Milan sedang memulihkan senjata utamanya, tepat di momen krusial awal tahun. Menurut laporan Antonio Vitiello dari Milan News, AC Milan melanjutkan persiapan serius menuju laga 2 Januari melawan Cagliari di Unipol Domus. Dan kabar paling menonjol datang dari Rafael Leao. Hari ini Leao kembali bekerja penuh bersama seluruh skuad di Milanello. Tidak ada program terpisah, tidak ada pembatasan. Ini menegaskan kondisi fisiknya berada di jalur yang tepat dan membuka peluang besar bagi Allegri untuk mengandalkannya sejak awal laga. Di sisi lain, Matteo Gabbia masih menjalani latihan personal. Bek tengah Milan itu fokus pada pemulihan cedera lutut dengan pendekatan hati-hati dari staf medis. Milan tidak ingin mengambil resiko, terutama di sektor pertahanan yang menuntut stabilitas. Masalah Milan jelas, keseimbangan tim. Tanpa Gabbia, rotasi lini belakang masih terbatas. Namun solusi datang dari depan. Leao yang kembali bugar memberi Milan dimensi serangan yang berbeda, kecepatan, duel 1 lawan 1, dan ancaman konstan bagi lawan. Dengan satu pilar mulai pulih dan satu lainnya masih dalam proses, Milan masuk ke laga ini dengan pesan tegas, fokus, disiplin, dan kesiapan menentukan segalanya. Situasi kontrak Maignan dan Pulisic. Situasi kontrak Maignan sempat memicu kecemasan, tapi di sisi lain, AC Milan justru berdiri tenang. Ada satu nama yang membuat manajemen tidak kehilangan kendali, Christian Pulisic. Musim ini, tidak ada pemain yang dampaknya lebih konsisten dari Pulisic. Bukan hanya gol, tapi ritme, determinasi, dan kepemimpinan di momen krusial. Pemain Amerika ini sedang berada di performa terbaik dalam karirnya, dan grafiknya belum menunjukkan tanda menurun. Gol terbarunya di akhir pekan langsung menghidupkan kembali pembicaraan masa depan, bukan karena ada ancaman, melainkan karena nilainya yang terus naik. Masalahnya bukan ketidakpastian, melainkan timing. Perpanjangan kontrak Pulisic belum dipercepat, dan itu bukan kelalaian. Milan memilih kontrol, bukan panik. Kontrak Pulisic secara resmi berakhir pada 2027 dengan opsi tambahan 1 tahun hingga 2028. Artinya, klub berada di posisi aman. Seperti dilaporkan calciomercato.com, Iglitare dan Giorgio Furlani tetap relatif tenang. Tidak ada tekanan, tidak ada negosiasi tergesa-gesa. Solusinya jelas, fokus performa lebih dulu. Pertemuan dijadwalkan pada musim semi, saat evaluasi matang telah selesai. Milan menyiapkan tawaran besar, setara dengan statusnya. Kontrak yang mendekati Rafael Leao dengan gaji sekitar 7 juta euro per musim. Penegasan bahwa pemain besar memang pantas mendapatkan kesepakatan besar, dan Milan tahu persis kapan harus bergerak. Antisipasi transfer AC Milan. AC Milan mulai bergerak cepat. Tawaran Fenerbahce untuk Christopher Nkunku bukan sekadar rumor, tapi sinyal bahaya yang langsung mengaktifkan rencana cadangan Rossoneri. Ini bukan soal menjual atau mempertahankan Nkunku. Ini tentang bagaimana Milan
memastikan lini depan tetap tajam, bahkan jika satu kepentingan penting harus dilepas. Christopher Nkunku baru saja bangkit. 2 gol perdananya di Serie A membuka kembali potensi yang sempat diragukan. Namun di saat bersamaan, Fenerbahce masuk dengan proposal resmi. Didorong faktor Domenico Tedesco, pelatih yang tahu betul versi terbaik Nkunku sejak era RB Leipzig. Manajemen Milan belum mengambil keputusan final. Evaluasi masih berjalan, terutama setelah sinyal positif dari performa terakhir sang penyerang Prancis. Masalahnya jelas, kehilangan Nkunku di tengah musim bisa mengganggu keseimbangan serangan. Solusinya, Milan tidak menunggu kepastian. Mereka sudah memantau opsi pengganti. 2 nama muncul ke permukaan. Jean-Philippe Mateta kembali masuk radar meski Crystal Palace mematok harga tinggi di kisaran 40 juta euro. Negosiasi dipastikan tidak mudah. Nama lain yang kembali dikaitkan adalah Darwin Núñez. Striker Uruguay itu membuka peluang hengkang, namun tuntutan klub pemiliknya juga diperkirakan besar. Di balik layar, Milan tetap berhitung. Usia pemain, nilai transfer, dan rencana jangka panjang jadi faktor utama. Kembalinya Francesco Camarda musim depan membuat Rossoneri tidak ingin gegabah menumpuk penyerang. Satu hal pasti, peningkatan performa Nkunku memberi Milan waktu. Starter melawan Cagliari menjadi ujian berikutnya. Sementara manajemen menyiapkan semua skenario tanpa kehilangan kendali. Problem lini belakang AC Milan. AC Milan terlihat solid di 2 area penting, tapi di sisi lapangan masih menyimpan resiko yang terus dibiarkan. Rossoneri sudah mengamankan lini serang dengan sosok fisik seperti Niklas Füllkrug dan kini bergerak mencari bek baru. Namun fokus itu bisa jadi menutup lubang yang justru paling sering diuji sepanjang laga. Di Casa Milan, identikit back incaran sudah jelas. Pemain fleksibel bisa jadi back tengah atau braceto dengan opsi pinjaman atau biaya rendah. Strategi ini menunjukkan kehati-hatian Milan di bursa tanpa mengorbankan kualitas. Masalahnya pekerjaan rumah Milan tidak berhenti di jantung pertahanan. Fascia kanan masih menjadi area yang belum benar-benar aman. Alexis Saelemaekers tampil sebagai salah satu pemain paling konsisten musim ini. Intensitas tinggi, lari tanpa henti, dan peran krusial membuatnya hampir tak tergantikan. Bahkan ia menjadi pemain non-kiper yang paling sering dimainkan oleh Massimiliano Allegri. Namun beban itu mulai terasa. Saelemaekers kerap mengakhiri laga dengan kondisi terkuras, sementara itu Jakari Atekame belum mampu memberi rasa aman. Cedera otot bersama tim nasional dan performa yang belum meyakinkan membuat Allegri belum sepenuhnya percaya. Di sisi kanan, Milan tidak butuh eksperimen. Yang dibutuhkan adalah pemain siap pakai. Profilnya sama seperti bek incaran, biaya rendah atau pinjaman, tapi langsung bisa mengisi peran rotasi. Salah satu nama yang sempat muncul adalah Adam Marusic. Kontraknya berakhir Juni mendatang dan telah ditawarkan ke beberapa klub termasuk Milan. Meski begitu, Lazio masih optimis memperpanjang masa baktinya. Serangan dan pertahanan boleh diperkuat, tapi tanpa solusi di sisi kanan, keseimbangan Milan tetap rapuh. Bursa transfer kali ini bukan soal pemain bintang, melainkan soal menutup celah sebelum menjadi masalah besar.